Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro Sabu Inten. Pada saat itu hampir saja Maisa Jenar meloncat maju, tetapi tiba-tiba terasa punggungnya ditepuk orang dengan mengandung tenaga dalam yang luar biasa besarnya. Mendapat tepukan yang bertenaga luar biasa itu, Maisa Jenar sangat terkejut. Apalagi ketika ia menoleh dan melihat orang yang menepuknya, malahan hampir saja ia berteriak. Kalau saja orang itu tidak mendahulunya berkata, "Shh, jangan sebut namaku. Panggil aku dengan sebutan lain." Orang itu tidak lain adalah Ki Ageng Pandan Alas. Sehingga demikian terkejutnya Maisa Jenar menjawab sambil tergagap, "Baik Ki Ageng." Ki Ageng Pandan Alas tersenyum dengan wajah Ki Ardi yang jenaka. Kemudian katanya, "Seharusnya kau berpikir sebaik-baiknya." Mendengar keterangan Ki Ageng Pandan Alas, Maisa Jenar teringat akan kecurigaan atas pembicaraan orang tua itu. Maka jawabnya, Memang Tuan, aku merasakan beberapa keanehan dari orang itu. Nah, lihatlah apa yang akan terjadi." Potong Ki Ageng Pandan Alas sambil menunjuk kepada orang tinggi besar yang sedang memukuli petani miskin itu. Benarlah bahwa sejenak kemudian terjadilah suatu hal yang sama sekali tak terduga. Tiba-tiba saja orang yang tua tinggi besar itu tubuhnya menjadi kejang. Wajahnya berubah menjadi pucat. Beberapa kali ia meneriakkan kata-kata yang tak begitu jelas, dan hanya dalam waktu singkat ia terjatuh tak tahu diri. Segera terjadilah suatu kegemparan. Beberapa orang anak buahnya segera berloncatan untuk memberikan pertolongan, tetapi usahanya itu sia-sia. Orang yang tinggi besar dan berewa itu ternyata sudah tidak bernafas lagi. Melihat kejadian itu, salah seorang anggota gerombolan itu menjadi marah sekali. Ia pun bertumbuh tinggi besar, tetapi tidak brewok. Rambutnya bahkan hanya tumbuh jarang-jarang. Segera ia meloncat maju dengan wajah yang merah padam. Ia sebenarnya tidak tahu apakah sebabnya kawannya mengalami nasib yang sedemikian. Tetapi karena yang menjadi sebab menurut pikirannya adalah orang tua yang tak mau menaati peraturan itu, maka kepadanya lah kemarahan itu ditumpahkan. Melihat sikap yang garang sekali, orang tua itu tampaknya menjadi semakin ketakutan. Maka dengan gemetar segera pun ia berlutut dan mencium kaki orang yang sedang marah itu. Tetapi juga orang itu sama sekali tak menghiraukan. Bahkan sedemikian marahnya karena ia telah kehilangan pimpinannya. Ia bermaksud membunuh saja orang tua itu. Maka dengan menggeram hebat sekali ia mencabut golok yang terselip di pinggangnya. Tetapi belum lagi ia berhasil mencabut golok itu, ia pun tiba-tiba menjadi kejang-kejang pula. Dan tak lama kemudian ia pun jatuh tak sadarkan diri, untuk kemudian menghembuskan nafasnya yang penghabisan. Melihat hal itu, semakin gemparlah mereka yang menyaksikan, terutama para gerombolan Simarudra yang ke-8 orang sisanya. Bagaimanapun marahnya, tak seorang pun lagi yang berani berbuat sesuatu atas orang tua itu. Sebab mereka mengira bahwa orang tua itulah yang menyebabkan kematian kedua orang kawannya. Maka ketika salah seorang dari mereka dengan perasaan takut meloncat ke atas kudanya, yang lain pun berbuat demikian. Ketika mereka akan pergi, salah seorang dari mereka sempat pula menakuti penduduk. "Kamu semua telah mencoba melawan kami. Baiklah, lain kali kami datang dan membunuh kamu semua sampai ke anak cucu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, segera mereka melarikan kuda mereka kencang-kencang. Sepeninggalan mereka, penduduk yang menyaksikan peristiwa itu untuk sementara tertegun kaku. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi tiba-tiba mereka sadar akan arti ancaman gerombolan Simarudra bagi keluarga mereka masing-masing. Kalau benar hal itu akan mereka lakukan, pastilah
mereka akan ludes tanpa ada yang melanjutkan nama serta garis keluarga masing-masing. Mengingat hal itu, penduduk Pangrantunan segera menjadi ketakutan. Takut pada pembalasan yang akan datang. Karena seorang tua yang belum lama tinggal di daerah itu tidak mau memenuhi permintaan gerombolan Simarodra untuk menyerahkan 2-3 butir kelapa. Kalau mula-mula mereka merasa kasihan kepada orang tua itu, kini tiba-tiba berubah menjadi perasaan marah. Alangkah kikirnya orang tua itu, serta karena kekikirannya, maka seluruh penduduk akan mengalami akibatnya. Meskipun andai kata 2 orang anggota gerombolan itu mati karena kebetulan saja, tetapi orang tua yang kikir itulah yang menjadi sebabnya. Apalagi kalau orang tua itu sengaja meracun atau menyihirnya. Dalam pada itu, tiba-tiba penduduk yang bertubuh pendek ketat, penuh dengan otot-otot yang menonjol, berteriakan dengan kerasnya, "Hai saudara-saudara penduduk desa ini, siapakah sebenarnya yang bersalah? Andai kata gerombolan Simarodra marah kepada kita." Maka terdengar jawaban dari segenap penjuru, "Orang tua itu, orang tua yang kikir itu, orang tua yang tadi dipukuli gerombolan Simarodra itu." Orang tua yang tadi dipukuli gerombolan Simarodra itu menjadi bertambah gemetar. "Saudara-saudaraku, apakah salahku terhadap desa ini? Aku telah menerima hukumanku karena aku tidak mau membayar pajak, bahkan makanan kepada gerombolan Simarodra. Lalu, apalagi kesalahanku terhadap kalian?" "Jangan banyak omong," bentak orang yang tinggi kekurus-kurusan. "Sejak kau tinggal di desa ini, kau hanya mendatangkan bencana saja. Sekarang, kau mempergunakan ilmu sihir atau senjata semacam racun untuk membunuh anggota gerombolan Simarodra itu tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bukankah kau tadi mendengar sendiri ancaman mereka terhadap desa kita?" Orang tua itu seolah-olah menjadi bertambah ketakutan, seperti seekor tikus yang sudah berada dalam cengkraman kucing yang sedang marah. Sementara semua peristiwa itu berlangsung, Maisa Jenar yang tidak mengerti terhadap semua yang terjadi menjadi diam kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang tua itu. Apakah ia harus menolong ataukah dibiarkannya saja menjadi korban kemarahan penduduk? Ki Ageng Pandan Alas dapat meraba perasaan Maisa Jenar. Maka katanya, "Maisa Jenar, jangan kau ributkan orang tua itu. Ia cukup mampu, bahkan berlebihanlah kemampuannya untuk menjaga diri." "Tuan," tanya Maisa Jenar, "permainan apakah yang sedang dilakukan orang tua itu? Adakah orang tua itu pula yang telah melakukan pembunuhan terhadap kedua orang gerombolan itu?" "Ya," sahut Ki Ageng Pandan Alas. "Tangan orang itu adalah tangan maut. Apabila dikehendakinya, dengan sekali tekan pada urat-urat tertentu, seseorang tidak akan dapat hidup lebih lama dari 5 tarikan nafas." Maisa mendengar keterangan itu dengan penuh keheranan. Alangkah saktinya, sehingga akhirnya ia bertanya, "Tuan, guruku termasuk tuan yang mempunyai ciri keris sigar penjalin, serta yang akhir-akhir ini dengan sebuah tembang dandang gulo yang merdu." "Ah," potong Pandan Alas, "kau senang pada lagu itu?" Tentu, sahut Maisa Jenar. "Tetapi siapakah orang tua itu yang sama sekali tidak mempergunakan ciri-ciri khusus?" "Aneh kau Maisa Jenar," jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Kalau ciri-ciri khusus itu ditunjukkan pada setiap saat dan tempat, maka ia akan kehilangan arti kekhususannya, kecuali hanya dalam saat-saat yang perlu dan penting. Tentang orang tua itu pun demikian pula. Ia menganggap sama sekali tidak perlu untuk memperkenalkan dirinya di hadapan penduduk desa. Tetapi siapakah sebenarnya orang itu?" desak Maisa Jenar. Ki Ageng Pandan Alas tersenyum lucu, tepat seperti pada saat Sagotro mendesanya
untuk melanjutkan cerita tentang 2 ekor naga yang bertempur melawan orang bintang kemukus. Maisa Jenar, sebenarnya kau harus dapat menerka siapakah di antara mereka yang paling tersinggung apabila daerah ini sampai ditundai. Aku yang tidak begitu berkepentingan memerlukan untuk membuktikan kebenaran berita yang aku dengar bahwa daerah ini telah merupakan daerah yang harus menyerahkan bulu bekti kepada salah satu gerombolan aliran hitam. Bagaimanapun, aku merasa tidak rela atas hal yang berlaku itu, sebab aku pernah ikut serta menikmati kebesaran daerah ini sebagai daerah sahabatku. Tetapi untunglah bahwa yang berhak telah datang untuk melindungi daerahnya, jawab Pandan Alas kemudian. Mendengar penjelasan Ki Ageng Pandan Alas, hati Maisa Jenar berdesir. Jadi, beliaukah itu Ki Ageng Soradipayana? Tanya Maisa Jenar. Jangan terlalu keras, desis Pandan Alas. Perasaan Maisa Jenar menjadi berputar-putar, tidak karuan menyaksikan kenyataan itu. Gembira, terharu, sedih, dan segala macam berkecamuk di dadanya. Seorang yang sakti serta telah memutuskan untuk menarik diri dari pergaulan, terpaksa turun tangan dan benar-benar mempergunakan tubuhnya sendiri untuk soal-soal tetek bengek yang seharusnya dapat diselesaikan oleh orang lain. Tetapi di samping itu tumbuh pula lah perasaan hormat serta kekaguman Maisa Jenar atas sifat-sifat kepemimpinan Ki Ageng Soradipayana, sehingga apabila perlu ia sendiri tidak segan-segan untuk bertindak serta mengorbankan diri. Sementara itu kemarahan rakyat Pangrantunan rupa-rupanya sudah memuncak, sehingga beberapa orang berteriak sambil mengacung-acungkan tinjunya. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari seorang yang bertubuh gemuk, tinggi, dan berwajah keras seperti kerbau. Saudara-saudara, marilah kita tangkap orang tua itu. Kita serahkan kepada Simarudra sebagai tumbal untuk keselamatan desa kita. Bagus, bagus. Setuju, setuju. Teriak yang lain dari segala penjuru. Orang tua yang tidak lain adalah Ki Ageng Soradipayana sendiri tampak semakin ketakutan. Tetapi perasaan Maisa Jenar sudah tidak lagi tersiksa menyaksikan kejadian-kejadian itu. Tetapi kata orang tua itu mencoba membela dirinya kembali. Apa yang harus aku lakukan? Sebenarnya bukanlah maksudku sendiri. Bagaimana aku berani membantah peraturan pajak itu? Apalagi apa-apa yang dibutuhkan telah ada tersedia. Lalu siapakah yang menyuruhmu berbuat demikian? Tanya yang pendek ketat dengan otot-otot yang menjorok keluar. Kembali terjadilah suatu hal di luar dugaan. Tiba-tiba orang tua itu menunjukkan jarinya kepada Maisa Jenar dan Pandan Alas. Orang asing beserta anaknya itulah yang telah memaksa aku untuk tidak menaati peraturan dari gerombolan Simarudra. Aku sama sekali tidak tahu maksudnya, tetapi aku tak berani menolaknya. Tanyakan pada anak muda itu, apakah maksudnya ia berbuat demikian? Mendengar jawaban itu, serta-merta semua mata memandang kepada Maisa Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas yang berdiri tidak begitu jauh di belakang mereka. Sedang Maisa Jenar sendiri yang tidak menduga sama sekali akan terlibat dari masalah itu, menjadi terkejut tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia menjadi cemas. Kalau saja kemarahan penduduk ditunjukkan kepada Maisa Jenar, lalu apa yang harus dikerjakan? Haruskah ia melawan dan mungkin akan menimbulkan bencana bagi penduduk desa yang seharusnya mendapat perlindungan? Tetapi ia tidak lebih mengerti lagi ketika ia memandang wajah Ki Ageng Pandan Alas yang sama sekali tak berkesan apa-apa. Malahan wajahnya tampak menggelikan, sehingga terpaksa ia bertanya, kenapa Ki Ageng Soradipayana membebankan masalah ini kepada kami, Tuan? Maisa Jenar, dalam keadaan demikian, sebagaimana kau ketahui, orang tua itu telah mengetahui kehadiranku, serta malahan
ia mempunyai cara yang aneh untuk mengucapkan selamat datang. Tetapi rupa-rupanya ia masih belum perlu langsung menemuiku, seperti juga aku merasa belum waktunya. Tetapi ia meminta tolong kepadamu untuk menjelaskan maksudnya. Nah, Maisa Jenar, terserah pelaksananya kepadamu untuk membangkitkan kembali jiwa-jiwa kejantanan bagi penduduk daerah ini. Tolonglah orang tua itu, serta kalau perlu, berilah sedikit penerangan dan petunjuk yang mengesankan. Jawab Pandan Alas berbisik. Sementara itu perhatian semua orang tertuju kepada Maisa Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas. Bahkan ada di antara mereka yang sudah mulai bergerak mendekati. Seorang yang kurus pendek dengan suara yang menjerit bertanya kepada Maisa Jenar, "Hei anak muda, benarkah kau memaksa orang tua itu untuk tidak menaati peraturan Simarudra?" Maisa Jenar merasa agak canggung juga untuk menjawab, sampai orang kurus itu membentaknya kembali. "Ayo jawab." Tetapi Maisa Jenar masih juga rikuh untuk berbuat gagah-gagahan di hadapan Ki Ageng Soradipayana. Karena itu, untuk beberapa saat hanya dapat memandangi wajah orang tua itu yang tiba-tiba tidak ada lagi perhatian terhadapnya, tetapi tersenyum-senyum sambil mengangguk-angguk kepada Ki Ageng Pandan Alas. Sebaliknya, wajah Ki Ageng Pandan Alas yang kemudian berubah menjadi ketakutan. Melihat permainan itu semua, hampir-hampir Maisa Jenar tak dapat menahan tertawanya. Rupa-rupanya sedemikian karibnya persahabatan orang-orang sakti pada saat itu, sehingga sampai hari tuanya pun mereka masih saja bergurau, meskipun dalam keadaan yang demikian. Sejenak kemudian, ketika Maisa Jenar masih juga belum menjawab, Ki Ageng Soradipayana berteriak, "Ya, itulah orangnya yang memaksa aku untuk tidak menaati peraturan Simarudra, sehingga mungkin akan menimbulkan bencana." Mendengar suara itu, Maisa Jenar menjadi sadar bahwa ia harus benar-benar membantu orang tua itu untuk kepentingan kebangkitan daerah Pangrantunan. Karena itu ia menjawab, "Ya, akulah yang memaksa orang tua itu untuk tidak menyerahkan pajak kepada Simarudra. Jadi, kau biang keladi dari bencana ini." Teriak salah seorang dari mereka. "Tangkap juga orang itu!" Teriak yang lain tiba-tiba. "Bagus, tangkap juga orang tua itu. Kita serahkan pula kepada Simarudra untuk tumbal bersama-sama orang tua celaka itu. Tangkap, tangkap!" Melihat gerakan itu, Ki Ageng Pandan Alas tampaknya menjadi ketakutan sekali, sehingga tubuhnya gemetar dan tiba-tiba ia meloncat melarikan diri. "Tangkap, tangkap!" teriakan penduduk itu dengan marahnya ketika mereka melihat salah seorang dari orang asing itu melarikan diri. Tetapi tiba-tiba terdengarlah suara Maisa Jenar, "Jangan kejar dia, akulah yang mempertanggungjawabkannya." Suara itu dilontarkan dengan penuh tenaga yang dapat langsung merangsang mereka yang mendengarnya, sehingga terkejutlah semua orang yang sedang siap memburu Ki Ageng Pandan Alas. Mereka tersadar, mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi, tetapi yang terasa oleh mereka hanyalah suara Maisa Jenar itu seperti memukul dada mereka masing-masing, sehingga dengan demikian serentak mereka berhenti. Mereka tersadar ketika Ki Ageng Pandan Alas sudah lenyap, sehingga salah seorang berteriak marah sekali, jangan takut aku melarikan diri," jawab Maisa Jenar dengan suara yang mantap. "Aku akan tetap tinggal di sini. Tangkaplah." Mendengar tantangan itu, beberapa orang yang sudah akan menyerbu justru terhenti. Mereka menjadi ragu-ragu dan bimbang kenapa orang itu begitu berani menghadapi seluruh penduduk Pangrantunan. "Saudara-saudara penduduk Pangrantunan, salahkah aku kalau aku menasihati orang tua itu untuk tidak tunduk kepada gerombolan liar yang mengganggu ketenangan desa kalian?" Mendengar pertanyaan itu, semua orang menjadi terdiam. Memang dalam hati kecil mereka sama sekali mereka tidak rela menyerahkan harta benda mereka kepada orang-orang yang datang untuk memerasnya. Tetapi karena ketakutan dan tidak ada pimpinan, mereka terpaksa melakukannya. Baru setelah beberapa saat terdengar jawaban di antara mereka,
Tetapi dengan tindakan itu, nasib kita semua akan celaka. Nasib-nasib saudara bukanlah mereka yang menentukan, sambung Mahesa Jenar, tetapi ada di tangan saudara sendiri. Kenapa saudara tidak berbuat sesuatu? Kembali mereka terdiam mendengar kata-kata Mahesa Jenar. Ya, kenapa mereka tidak pernah berpikir untuk suatu usaha menghindarkan diri dari pemerasan itu? Tetapi apakah yang dapat dilakukan? Tiba-tiba di antara mereka berteriak seorang yang berkumis tebal dan bermata tajam seperti mata burung hantu. Hai anak muda, kau jangan memperuncing kemarahan kami. Dengan omonganmu itu, kau akan berusaha menggelontorkan kami ke lembah kesengsaraan yang lebih hebat. Kau lihat sekarang betapa sulitnya keadaan kami sehari-hari. Tiba-tiba orang tua celaka itu menambah beban kesulitan kami karena hasutanmu. Sekarang kau berusaha untuk menghasut seluruh penduduk. Apa kau kira kami ini semuanya orang-orang bebal seperti si tua celaka itu? Memang, jawab Mahesa Jenar, aku ingin menghasutmu supaya kamu semua tidak lagi mau menyerahkan sebutir padi pun kepada Simarodra. Dengan perbuatan itu, sambung si kumis tebal dan bermata burung hantu, apakah keuntunganmu? Nah, sekarang tutup mulutnya dan jangan mencoba melawan. Kau akan kami ikat bersama orang tua itu untuk tumbal keselamatan desa ini. Bukankah begitu kawan-kawan? Betul, betul. Dan bersamaan dengan itu, mulailah mereka beramai-ramai menyerbu Mahesa Jenar. Tetapi seperti patung, Mahesa Jenar tetap di tempatnya. Melihat orang asing itu sama sekali tidak bergerak, kembali mereka jadi ragu-ragu dan malahan berhenti beberapa langkah di sekitar Mahesa Jenar. Mereka memandang dengan mata yang bertanya-tanya, bahkan beberapa di antaranya malahan mulai agak takut melihat sikap yang demikian tenangnya. Melihat hal itu, Mahesa Jenar mengeluh dalam hati. Juga Ki Ageng Soradipayana tak kalah sedihnya, sebab dengan peristiwa itu terbuktilah betapa mundurnya keberanian penduduk menghadapi suatu persoalan. Beberapa tahun yang lalu, mereka adalah rakyat yang cukup tangguh dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, tetapi sekarang mereka tidak lebih dari segerombolan pengecut yang berjiwa budak yang paling rendah. Ketika Mahesa Jenar sempat mengerlingkan mata kepada Ki Ageng Soradipayana, alangkah terperanjatnya melihat mata orang tua itu mengaca. Tiba-tiba ia berteriak, "Ya, itulah yang telah menghasutku. Kenapa kalian diam saja? Bukankah kalian akan menangkapnya?" Selesai mengucap kata-kata itu, segera ia meloncat menyusup di antara orang banyak dan langsung menyerbu Mahesa Jenar. Mahesa Jenar segera menangkap maksud Ki Ageng Soradipayana. Meskipun dengan agak segan dan malu-malu ia meladeni juga orang tua itu, maka segeralah terjadi perkelahian. Ki Ageng Soradipayana bergerak dengan seenaknya saja, memukul, menendang, tak berketentuan. Tetapi maksudnya untuk memancing keberanian penduduk. Ternyata berhasil. Melihat orang tua itu mendahulunya menyerang, segera orang lain pun bertindak. Melihat orang-orang kampungnya mulai berlari untuk menangkapnya, segera Mahesa Jenar meloncat ke sana kemari dan sekedar mengadakan perlawanan. Dalam beberapa benturan, Mahesa Jenar mengetahui bahwa di antara mereka ada juga yang mempunyai kekuatan yang cukup serta pengetahuan tata berkelahi yang agak tinggi. Karena itu, anehlah kalau daerah ini tidak dapat berbuat sesuatu untuk melawan kekuasaan Simarodra. Maka kunci dari kemunduran ini pasti terletak pada pimpinan. Bagaimanapun, kepala daerah Perdikan, Pangrantunan yang sekarang adalah putra Ki Ageng Soradipayana yang bernama Ki Ageng Lembusora. Apakah Ki Ageng Lembusora ini sama sekali tak memiliki sifat-sifat ayahnya? Bukankah apabila dikehendaki untuk melawan Simarodra, daerah ini tidak berdiri sendiri? Pangrantunan hanyalah salah satu dari desa-desa yang berada dalam lingkaran Perdikan yang sekarang berkedudukan di Pamingit. Tetapi menilai kekuatan Pangrantunan ini sendiri ditambah dengan daerah-daerah lain, pastilah mereka dapat setidak-tidaknya mencegah kekuasaan Simarodra atas daerah ini.